Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Narawas. Kali ini, kita bakal ngebahas sisi yang jarang banget diangkat ke permukaan dari kehidupan tokoh publik yang satu ini. Bukan soal program kerjanya, bukan juga soal pencitraan politik. Tapi tentang ketiga anaknya yang ternyata menyimpan banyak kisah menarik. Siapa aja mereka? Yuk kita bahas satu persatu. 1. Maulana Akbar Ahmad Habibie. Putra sulung dari Deddy Mulyadi ini lebih akrab disapa Aula. Ia lahir pada 4 November 1999 dari pernikahan Deddy dengan mendiang Sri Mulyawati. Hidup Aula bisa dibilang gak mudah sejak awal. Saat usianya baru menginjak 3 bulan, ibunya wafat karena kanker rahim. Sejak saat itu, ia dibesarkan oleh ayahnya seorang diri. Kisah hidup Aula yang penuh perjuangan ini sempat bikin haru netizen, apalagi waktu Deddy Mulyadi mengunggah permintaan maafnya secara terbuka ke Aula di Instagram, sebuah momen emosional yang menyentuh banyak hati. Ternyata, Aula tumbuh jadi pribadi yang gak cuma kuat, tapi juga cerdas dan berjiwa pemimpin. Ia menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran dan aktif di organisasi paguyuban Pasundan. Dunia politik pun bukan hal baru baginya. Awalnya bergabung dengan Partai Golkar dan bahkan pernah jadi Ketua DPD Golkar Purwakarta. Tapi di tahun 2023, ia memilih mundur dan pindah ke Partai Gerindra, mengikuti jejak sang ayah. Hasilnya, ia sukses terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Barat dari Dapil Jabar 10 di pemilu 2024. Dilantik pada 2 September 2024, Aula jadi salah satu anggota termuda di kursi Dewan Provinsi. Di luar panggung politik, Aula juga kerap jadi bahan pembicaraan karena kedekatannya dengan Putri Karlina, Wakil Bupati Garut. Kehidupan pribadinya pun tak lepas dari sorotan, tapi ia tetap low profile dan fokus menjalankan tugas. Yang bikin salut, walaupun keluarganya sempat diterpa perpisahan, Aula tetap menjaga hubungannya dengan semua pihak dan tetap tampil mendampingi sang ayah dalam banyak kesempatan. 2. Yudhistira Manunggaling Rahmaning Hurik. Putra kedua dari Deddy Mulyadi dan Anna Ratna Mustika ini dikenal dengan nama panggilan, Detira. Lahir pada 10 September 2003 di Purwakarta, Detira dibesarkan dalam suasana keluarga yang kental dengan budaya Sunda. Dari kecil, dia udah menunjukkan minat yang besar pada dunia seni, khususnya pewayangan. Bahkan, ia menimba ilmu di Padepokan Seni Giriharja, Jelekong, tempat yang terkenal sebagai pusat pelestarian wayang golek. Pendidikan formalnya dijalani di SMPN 1 dan SMAN 1 Purwakarta, lalu dilanjutkan ke Universitas Katolik Parahyangan. Walaupun dia nggak terlalu eksis di media sosial, Instagramnya cuma punya 1 postingan, tapi di dunia nyata, kiprah Detira cukup aktif, terutama dalam membantu ibunya saat mencalonkan diri kembali di Pilkada Purwakarta 2024. Ia ikut terjun langsung, bersilaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat dan membangun jaringan dukungan politik untuk sang ibu. Tak hanya itu, Detira juga memegang amanah sebagai Ketua PD Angkatan Muda Partai Golkar, AMPG, Purwakarta. Ia aktif melakukan berbagai kunjungan, termasuk ke pesantren dan majelis zikir, sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat. Aktivitasnya ini bahkan mendapat pujian dari fungsionaris partai. Dengan jiwa seni dan semangat politik lokal, Detira punya bekal kuat untuk jadi pemimpin masa depan yang gak hanya intelek, tapi juga punya akar budaya yang kuat. 3. Hyang Sukma Ayu Mulyadi Putri. Si bungsu dari keluarga Deddy Mulyadi ini biasa dipanggil Ni Hyang. Lahir pada 18 April 2019,
Ia masih berusia 6 tahun, tapi kehadirannya dalam kehidupan sang ayah sudah sangat terasa. Dalam berbagai kesempatan, Deddy Mulyadi kerap membawa serta Nihyang, entah dalam acara resmi, kunjungan, atau momen santai. Kedekatan mereka benar-benar menghangatkan hati banyak orang. Nihyang tumbuh dalam lingkungan yang syarat nilai budaya, kesantunan, dan kasih sayang. Deddy sering menyebut dirinya ingin menjadikan Nihyang sebagai gadis Sunda sejati, lembut, cerdas, dan berakhlak baik. Bahkan dalam momen-momen penting seperti pelantikan jabatan, Nihyang kerap hadir dan mencuri perhatian publik dengan tingkah lakunya yang lucu dan polos. Meski masih kecil, Nihyang sudah menunjukkan ketertarikan pada kegiatan sang ayah. Ia hadir bukan hanya sebagai pendamping, tapi juga sebagai simbol kehangatan dan ketulusan dalam kehidupan keluarga Deddy Mulyadi. Bagi sang ayah, Nihyang adalah pengingat bahwa di balik semua kesibukan dan urusan politik, keluarga tetaplah prioritas utama. Kehadiran Nihyang memberi warna tersendiri dalam kehidupan Deddy dan menjadi penyemangat dalam menjalani tugas publik. Ketiga anak Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa warisan sejati dari seorang tokoh bukan hanya jabatan atau prestasi, tapi juga nilai-nilai hidup yang diturunkan kepada generasi berikutnya. Aula dengan semangat kepemimpinannya, Detira yang menjaga budaya sambil membangun jaringan politik, dan Nihyang yang membawa cinta dan harapan dalam keluarga, semuanya menunjukkan bahwa keluarga ini benar-benar inspiratif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar nggak ketinggalan konten menarik berikutnya dari Narawas. Sampai jumpa di video selanjutnya.